Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri Embongan dan seluruh pecinta channel santri Embongan rahimakumullah. Membahas masalah karma atau tabur tuai, apa yang ditanam di dalam perilaku kita setiap hari. Banyak orang yang berkata, kenapa kadang kita itu sering dizalimi seseorang, kita sering dijeleki, dimusuhi seseorang, dan seseorang yang mendzalimi kita itu terkadang masih jauh dari karmanya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mau menelusuri apa yang menjadikan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mau mengerjakan kebaikan, walaupun seberat, walaupun sekecil biji sawi atau biji dzarrah, maka Allah akan melihatnya atau membalasnya suatu kebaikan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, amal-amal keburukan, senajan atau walaupun sebesar sekecil biji sawi, ya rohu, maka Allah tetap akan melihat dan membalasnya apa yang menjadi keburukan atau kejelekan perilaku seseorang tersebut. Jamaah rahimakumullah, kita harus yakin, selama kita mau menjalankan dan terus belajar suatu kebaikan, pasti Allah akan memberikan balasan di dunia maupun akhirat. Dan bagi orang-orang yang melakukan suatu kejelekan, keburukan, bahkan menzalimi kita, kenapa mereka yang menzalimi kita masih dijauhkan dari karmanya? Satu, karena kita membalas mereka dengan zalim, mencaci mereka, menyumpahi mereka, bahkan melaknat mereka, mendoakan mereka supaya cepat jatuh dan hancur kehidupannya. Itulah kesalahan daripada kita sendiri, para jamaah rahimakumullah. Seharusnya poin yang paling utama, kita dizalimi seseorang, seandainya kita mau ikhlas, mau belajar ikhlas ridho, mau belajar sabar betul-betul, kita dizalimi seseorang, disitulah nilai poin plus kita. Kita di saat itu di dalam kondisi kosong, nol. Di dalam kondisi kosong, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Doakanlah mereka kalau mampu dengan kebaikan. Jangan mendoakan mereka dengan keburukan. Kalau kita mau mendoakan mereka dengan keburukan, karma itu akan kembali kepada kita sendiri. Apa yang dimaksud kembali kepada kita sendiri karmanya? Contoh, kita disakiti seseorang, seharusnya kita sakiti dalam kondisi nol, tapi kita malah menjahati kembali. Apa bedanya kita dengan mereka? Kita dizalimi, malah kita kembali menzalimi. Seharusnya kita dizalimi seseorang, kalau kita mau belajar ikhlas, sabar, dan kita kembalikan kepada Allah. Jangan menuntut kepada Allah, jangan meminta kepada Allah untuk menghancurkan mereka. Itu bukan hak kita, melainkan itu urusan Allah, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebagai hamba, hidup di dunia ini hanya untuk menjalankan ibadah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Kita beribadah dan terus di dunia ini hanya untuk belajar kebaikan terus. Kenapa kami dan santri-santri seluruh santri Embongan menfokuskan untuk belajar kebaikan? Karena di diri kami ini masih merasa masih belum baik, sampai akhir hayat ingin belajar baik menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke konteks,
Kalau kita betul-betul dizalimi seseorang, kita mau ikhlas belajar sabar, tunggu poinnya. Kita setelah sabar, mereka akan dihancurkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah akan dinaikkan, dan pasti akan dinaikkan oleh Allah derajat kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, memang sulit untuk belajar sabar, tapi itulah konsekuensinya aturan kita sebagai hamba Allah. Kita dijahati orang lain, tapi kita tidak boleh menjahati kembali. Kalau kita dijahati, kita kembali untuk menjahati orang tersebut, maka apa bedanya kita dengan yang menjahati kita? Balaslah mereka dengan doa-doa yang baik, biarlah Allah yang membalas. Insya Allah dengan izin Allah akan dibuka hidayah. Apapun yang mereka lakukan pasti akan mendapatkan karmanya. Dan kita sendiri kalau kita melakukan suatu kejelekan, pasti akan menemukan keburukan di dunia pun, bahkan akan dipertemukan atau dipertontonkan oleh Allah di dalam keburukan itu sendiri. Apalagi besok di akhirat. Para jamaah santri Embongan khususnya dan seluruhnya pecinta channel santri Embongan rahimakumullah, mudah-mudahan sekedar saling mengingatkan, mudzakarah pepahiling kita ini menjadi manfaat bagi kita semua untuk terus belajar kebaikan, belajar sabar menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santri Embongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.